Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, setelah hampir hampir 2 bulan kita bisa bertemu dalam acara materi kuliah ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan lagi dalam eh, acara Zoom untuk materi tambahan akupuntur. Ucapan semangat disampaikan juga dari para pengurus LPK Bina Usada untuk semua peserta pengusada D1 gelombang kelima yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Usada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum Pakti, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Sadroni, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Usada Ibu Titianti SPD APPH, yang terhormat Sekretaris Umum Pakti Ibu Sumiati Yasmireja APPH, yang terhormat Sekretaris Umum PPTI Ibu Mutia Purwanti, dosen pemateri pada malam hari ini yang sudah hadir di ruangan Zoom ini, Bapak Fitri Perdana Eskom, terima kasih atas kehadirannya. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa gelombang kelima D1 Pengusada LPK Bina Usada yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang sangat cerah kalau di Bogor ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di ruangan Zoom ini untuk mengikuti materi tambahan D1 akupuntur yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Fitri Perdana Eskom. Bapak dan Ibu, para mahasiswa pengusada gelombang kelima yang saya banggakan, marilah kita sama-sama membuka acara kuliah malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Terus selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum memasuki acara inti, seperti biasa saya sampaikan susunan acara untuk kegiatan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi, dan yang keempat materi inti. Untuk acara pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Kemudian untuk acara yang kedua, absen peserta, seperti biasa saya sampaikan kepada mohon nama cantum Halo. layar monitor Bapak dan Ibu sekalian. Untuk informasi, ketika dosen sedang memberikan materi, dimohon untuk mematikan atau menonaktifkan dulu speakernya supaya tidak ada suara-suara yang muncul di belakang ketika dosen sedang memberikan materi. Nanti pada saat sesi tanya jawab, dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk membuka kembali. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, tibalah kepada acara inti pada malam hari ini. Sekali lagi, materi pada malam hari ini akupuntur yang akan disampaikan oleh Bapak Fitri Perdana Eskom. Untuk itu, tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana Pak Asep? Kabar sehat ya Pak Asep ya? Ya, lama Pak nih nggak ketemu gelombang kelima. Iya nih, yang kelima sombong-sombong katanya. Oke. Jangan gitu dong. Kok saya gelap banget ini? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Baik teman-teman, kita akan melalui mungkin 2 kali pertemuan, insya Allah. Kalau sempat 2 kali, kalau sempat sekali, sebaiknya 2 kali ya, supaya bisa lebih. Baik, hari ini saya akan membawakan materi yang ini ya, kita akan coba share. Saya sudah bisa share screen ya. Mana dia?
Oke, saya akan bawakan materi ini. Materi ini biasa dibawakan oleh dosen Bapak Asmuni Kimbar, yaitu mengenai sindrom 8 dasar. Ini penting sekali teman-teman untuk membicarakan soal sindrom ini. Kemudian setelah itu kita akan bicara soal bagaimana diagnosa dan bagaimana memasukkan dia ke dalam lembar data pasien. Gunanya adalah untuk menuliskan historical daripada diagnosa yang Anda tegakkan. Setelah itu kita akan belajar titik perabaannya. Nah, baru kita nanti akan bicara titik akupunturnya apa saja gitu ya. Baik, yang pertama saya akan bicara soal ini. Kalau misalnya mau tanya, segera saja. Jadi nanti biar bisa langsung berjalan. Oke, ini adalah sindrom 8 dasar. 8 dasar dari semua metode perumusan sindrom. Ya, identifikasinya dia nggak bisa dipecah-pecah menjadi satu semuanya. Jadi nggak bisa hanya dilihat satu-satu. Jadi 88 harus dilihat. Jadi pada bab 62 Sun mengatakan kalau yang defisien maka ada dingin luar. Tolong dicermati ya, kalau ketika yang defisien, kalau yang defisien berarti yangnya naik atau turun? Halo? Yangnya naik atau turun? Turun. Turun. Kalau turun berarti yang naik apanya? Yin. Yinnya, ya. Maka terjadi dingin luar. Ya. Ketika yin defisien ada panas dalam. Ketika yin defisien berarti yinnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Otomatis kalau dinginnya berkurang, maka panasnya akan Naik. naik. Oke, berarti akan ada panas dalam, gitu ya. Ketika yang ekses, ketika ada yang ekses, kalau ekses kurang, bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti begitu yangnya ekses, maka ada panas luar. Ketika yin ekses, ada dingin dalam. Pak Rau, ini siapa? Pak Raunzana atau Bu Rauzana? Di-mute dulu ya kalau belum ngomong ya. Kalau mau tanya baru. Metode identifikasi sindrom 8 dasar ini teori untuk semua dan dapat diterapkan dalam setiap kasus. Ya. Jadi ada 8 tempat yang kita harus ketahui. Nggak ada kondisi yang rumit sebetulnya. Dia berada di luar lingkup dia pada identifikasi ini. Karena semuanya kita cukup dengan melihat itu. Gitu ya. Saya terus aja di sini. Paling ini bukan hal yang aneh ketika melihat kondisi luar dan dalam atau panas dan dingin atau ekses dan defisien, yin dan yang secara bersamaan. Ini yang dilihat. Jadi bukan hal yang aneh. Coba cek panasnya, cek dinginnya, cek ini ekses yin apa yang gitu ya. Panas luar, panas dalam. Emang harus dicek. Ya. Tujuannya adalah kita untuk memahami dan memutuskan pengobatan yang ketidakharmonisan yang terjadi. Oke. Ini ada 8 tempatnya. Yang pertama kita tahu yin yang, yang kedua kita harus tahu sifatnya, dingin atau panas, lokasinya ada di dalam atau di luar, jenisnya defisien atau ekses. Jadi kalau Anda tidak mengetahui 8 dasar ini akan menjadi masalah nanti. Udah tahu dingin dikasih dingin lagi, udah tahu lagi defisien, malah nusuk, malah dikasih beban lagi sehingga bertambah defisiennya. Ya, jadi kondisi-kondisi ini Anda harus ketahui. Sifatnya dingin atau panas, lokasinya ada di luar apa di dalam, jenisnya defisien atau ekses. Ya, oke. Luar dalam yang dimaksudkan adalah letak penyakitnya. Nih ya, luar dalam lokasi ya. Dimaksudkan adalah letak penyakitnya. Ya. Bisa aja faktor patogen luar, tetapi kalau langsung mempengaruhi organ dalam, maka bisa diklasifikasikan dia sebagai masalah di dalam. Penyakitnya dari luar. Suatu penyakit diklasifikasikan sebagai luar bukan karena hanya faktor patogennya, tapi karena manifestasinya sedemikian rupa sehingga terletak di bagian luar. Kalau misalnya sakitnya di bagian dalam, dia mengenai cangfu, maka biasa ini adalah hal bagian dalam. Tapi kalau penyakitnya dari luar,
ya, kemudian dia masuk langsung ke dalam, maka dikategorikan dalam. Jadi lihat penyakitnya ada di mana gitu loh. Penyakitnya ada di mana. Kalau orang kena pisau luar, dia nggak akan jadi ke dalam. Pasti penyakitnya penyakit luar, gitu. Ya. Kemudian Mohon maaf, ya gatal-gatal termasuk luar ya, Pak masuk luar. Fitri? Termasuk luar. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Definisi, luar tubuh terdiri dari kulit, otot, dan meridian. Ini yang tadi kita baru ditanyakan sama Mbak Wiwi. Luar itu di mana? Di kulit, di otot, dan meridian. Ya. Jadi kalau dikatakan luar itu mengacu antara kulit, ruang antara kulit dan otot, di mana ada weji dan keringat berada dan merupakan ruang yang pertama kali diserang faktor patogen luar. Sudah kita pernah bicarakan cara masuknya si penyakit itu dari luar, dia masuk lewat kulit, kemudian masuk ke meridian, dari meridian kemudian masuk ke dalam organ. Nah, di ruangan antara tersebut, ya yang dimana antara kulit dan otot itu tadi, itulah ada weji atau disebut bagian G pertahanan paru-paru. Ya. YG. Kemudian sindrom luar, manifestasi klinisnya timbul dari serangan luar, ya disebut sindrom luar. Jadi semua penyakit yang difaktorkan dari luar, sindromnya dari sindrom luar, sindromnya. Ya, tapi jenis penyakitnya jadi penyakit dalam. Kalau tadi kita bicarakan letaknya, kalau sekarang kita bicara soal sindromnya, ya. Kalau luar disebabkan dari faktor patogen luar, harus karena penyebabnya dari luar, karena namanya sindrom luar, ya. Jadi penyebabnya dari luar. Tapi kalau manifest klinisnya timbul, ya, timbul di organ cangfu, maka dia disebut sindrom dalam. Walaupun dia dari luar faktor patogennya. Begitu COVID, kita bicara dari luar. Yang diserang langsung adalah paru-paru. Maka sindromnya, maka penyebab faktor patogennya disebut dari luar. Tapi manifest klinisnya di dalam, maka dikatakan si COVID itu sindrom dalam, walaupun dari patogen luar. Izin Luar, ya, Bu Sri. Bagaimana kalau seandainya berarti kalau definisi ini kalau kita misalnya Pak secara medis ada orang menggunakan atau misalnya penggunaan kateter kah atau bentuk alat medis yang lain yang sifatnya baik permanen ataupun sifatnya sementara, kemudian menimbulkan akibat infeksi dari menimbulkan infeksi yang tidak tampak dari luar. Apakah ini masuk dalam sindrom luar, Pak? Baik, letaknya berada di mana? Misalnya kita melakukan kateterisasi untuk toraks misalnya gitu. Kateterisasi kita untuk pemasangan intubasi misalnya. Maka pada saat dia melakukan intubasi, dia masukkan kateterisasinya, ya kan, masukin, terus di dalamnya tiba-tiba ada ada luka atau apapun jenisnya. Maka sindrom yang terjadi berada di dalam, maka dikatakan sindrom dalam dari sisi letaknya, walaupun faktor patogennya dari luar. Asumsi faktor patogen kan di sini kita bicarakan apakah ini memang terjadi adanya ketidaksterilan alat, ya, sterilisasi alat, atau mungkin dikarenakan pada saat melakukan intubasi terjadi kesalahan sehingga terjadi perlukaan di dalamnya, penyebabnya dari luar. Gitu. Tetapi begitu di dalam kejadiannya maka dianggap di dalam. Makasih, sampai ke organ nggak? Ada bahkan yang sampai ke organ, Pak. Jadi kalau misalnya silakan. Si pasien sendiri kalau dari luar itu tidak tampak gitu. Lukanya bersih, bagus, kering, tidak ada basah, kemerahan, tidak ada merah. Cuman ketika begitu
melakukan kegiatan, dia akan merasa menggigil. Misalnya contohnya aja, Oke. pasien dengan cuci darah, mereka ada pasien-pasien menggunakan alat yang namanya CDL, sudah beberapa minggu, dengan kondisi di luarnya itu bagus, tapi si pasien ketika dilakukan cuci darah, itu mereka akan merasa menggigil, kedinginan, bahkan demam. Gitu. Oke. Ya, kalau misalnya dia mengarah kepada organ Changfu yang kita bicarakan organ Chang organ Fu, maka dikatakan sindrom dalam, walaupun penyebabnya mesin hemodialisa kah, intubasi kah, kateterisasi kah, gitu. Pokoknya kalau dia mengenai Changfu, maka dikatakan sindrom dalam. Begitu ya, Bu Sri. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Luar, jenis kondisi luar. Kondisi luar mempengaruhi kulit, otot, dan meridian. Ya. Area di ini telah diserang oleh faktor patogen luar sehingga menimbulkan manifestasi klinis luar yang khas. Ya. Misalnya, tadi contohnya Ibu Sri tadi mengatakan bahwa orang melakukan pasien dilakukan cuci darah, ya. Kemudian dari luarnya kelihatan nggak apa-apa gitu. Nah, kalau ini keluarnya kelihatan dan khas. Contoh kalau orang udah jelas nih, kalau misalnya orang mempunyai kelemahan pada makanan tertentu, ya, kemudian udah memakan hal tersebut, kejadiannya kan di dalam. Tapi ada manifestasi klinis luar yang khas, gatal misalnya, merah gitu. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi ini, kondisi luar mempengaruhi kulit, otot, dan meridian. Ya. Diserang oleh faktor patogen luar seperti angin dan lain-lain, timbul manifestasi klinis yang khas. Kena angin dingin dia merah, kena angin dingin dia gatal, ya, sampai sembab mukanya. Ini ciri-ciri luar dari sisi jenis, ya, dari sisi jenis. Kemudian salah mengkonsumsi sesuatu, kayak tadi saya katakan seperti makan, ya, makan apapun muncul di kulitnya, gitu ya. Malah sebagian besar masalah klinis atau kronis, kulit kronis maksudnya sindrom dalam yang melibatkan kulit. Nah, sebagian besar masalah kulit tapi kronis syaratnya, ya bukan akut ya. Kalau akut tadi tuh jenisnya tuh ya kena angin, yang posisi poin keduanya salah jika berasumsi bahwa masalah apapun yang muncul pada kulit adalah sindrom luar. Belum tentu. Kalau paru-parunya lemah, kemudian dia kena asma atau membuat daya tahan tubuh menjadi turun, maka kan paru-parunya yang bermasalah sebetulnya sehingga memunculkan sindrom luar. Kalau misalnya dilihat yang poin ketiga, sebagian besar masalah kulit kronis, sindrom dalam yang melibatkan kulit. Jadi parunya sudah bermasalah atau organnya sudah bermasalah. Ya. Dua jenis kondisi luar, kondisi yang mempengaruhi kulit dan otot disebabkan oleh patogen luar, kondisi yang mempengaruhi meridian dan memiliki awal serangan yang lebih lambat, ya, seperti pada sindrom T. Yang pertama, kondisi yang mempengaruhi kulit dan otot disebabkan oleh faktor patogen luar, ya, yang memiliki awal serangan akut. Tadi yang kena angin dingin, kena angin panas, kelihatan tuh langsung dia. Ya, dia mempengaruhi kulit, otot, dan meridian. Kalau kulit gimana? Merah. Kalau otot gimana? Pegel. Kalau meridian apa? Nyeri. Ya. Kalau di kulit bisa gatal, bisa merah, bisa pucat, ya, pucat, busik gitu ya. Kemudian kalau otot dia berasa pegel atau berat dan meridian berasa biasa nyeri. Itu ciri-cirinya. Kondisi yang mempengaruhi meridian dan memiliki awal serangan yang lebih lambat biasanya. Kalau misalnya dia masuk ke meridian, disitulah nanti tubuh kita berusaha untuk mempertahankan tubuh supaya mengeluarkan penyakit yang baru masuk di meridian. Semua penyakit yang dari luar itu lewat meridian dulu. Cuman tingkat kecepatan daripada faktor patogen luar ini berbeda-beda. Dan juga kemampuan tubuh untuk mengeluarkan patogen itu juga berbeda-beda.
Kalau sindrom luar, manifestasi klinis sindrom luar, demam, nggak suka dingin, ya, atau menolak dingin, nyeri di tubuhnya, leher kaku, nadinya mengambang, awal serangan akut atau tiba-tiba maksudnya ya. Ya. Kalau pengobatan yang tepat akan ditandai dengan adanya perbaikan kondisi yang cepat.